Hai, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat Cermin Ajaib Studio? Terima kasih masih setia menyaksikan channel ini. Terima kasih atas kontribusinya sudah kasih subscribe dan share serta komen memberi saran di kolom komentar. Semoga rezeki Anda melimpahkan dan bahagia selalu. Amin. Oke, pada liputan kali ini kita akan mengupas Sunan Gunung Jati. Kanjeng Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama yang menjadi salah satu anggota dari Dewan Dawah atau Dewan Mubaligh Wali Songo. Beliau berperan sebagai salah satu penyebar agama Islam di Jawa Barat, utamanya di wilayah Cirebon. Banyak pendapat siapa sebenarnya Sunan Gunung Jati itu. Namun nama asli Sunan Gunung Jati sendiri adalah Syarif Hidayatullah. Raden Syarif Hidayatullah lahir pada 1448 Masehi dengan ayah bernama Syarif Abdullah Udatullah bin Ali Nurul Alim, salah satu penguasa dari Mesir, dengan Nyai Rara Santang, putri dari kerajaan Pajajaran dengan ayah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Saat Nyai Rara Santang masuk Islam, beliau merubah nama menjadi Syarifah Mudaim. Raden Syarif Hidayatullah menginjakan kaki di tanah Jawa, tepatnya Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Dan karena dukungan dari Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang atau Raja Cirebon pertama, selaku paman Raden Syarif Hidayatullah, beliau kemudian diangkat sebagai Raja Cirebon kedua setelah pamannya tersebut pada tahun 1479 Masehi dengan gelar Maulana Jati. Terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati adalah Fathahilah atau Falatahan. Namun kenyataannya, Sunan Gunung Jati dan Fathahilah adalah dua orang yang berbeda. Sunan Gunung Jati adalah seseorang yang telah lama bermukim di Cirebon, sedangkan Fathahilah adalah seorang pejuang Demak yang berasal dari negeri Pasai atau Malaka. Ketika wilayah Malaka jatuh ke tangan penjajah Portugis, Raden Fathahilah berpindah dari Malaka ke Demak, dan adiknya dinikahkan dengan Raden Trenggono. Sebagai seorang pejuang, selanjutnya Fathahilah ditugaskan ke Jawa Barat. Fathahilah bersama dengan para pengikut Sunan Gunung Jati menyerang Banten dan Sunda Kelapa yang dikuasai oleh Pajajaran. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke tanah Jawa dikutip dari kitab Purwaka Caruban Nagari yang ditulis dalam huruf Jawa dengan bahasa Kawi Cirebon. Pangeran Cakrabuana dan adiknya, Ratu Mas Rara Santang telah masuk Islam dikarenakan mimpi mereka yang sama, yakni bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, akhirnya mereka menunaikan ibadah haji bersama. Tak hanya menunaikan rukun Islam kelima, putra dan putri Prabu Siliwangi ini juga menuntut ilmu di salah satu syekh di Makkah. Suatu hari keduanya didatangi oleh utusan dari Sultan Abdullah dari Mesir. Utusan tersebut mengungkapkan bahwa tujuan kedatangannya adalah Syekh Sultan ingin melamar Ratu Mas Rara Santang untuk dijadikan istri. Rara Santang pun menerima lamaran tersebut, dan Pangeran Cakrabuana bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Pernikahan Ratu Mas Rara Santang dan Sultan Abdullah dilangsungkan di Mesir dengan cara mazhab Imam Syafi'i. Pangeran Cakrabuana selanjutnya sempat tinggal di Mesir bersama dengan adiknya selama 6 bulan sebelum akhirnya pulang kembali ke tanah Jawa. Nyai Rara Santang hidup bahagia bersama suaminya di negeri Mesir, dan beliau merubah namanya menjadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim kemudian mengandung anak pertama mereka dan melahirkan putra pertamanya tersebut di kota Mekah saat melakukan ziarah. Putra mereka kemudian diberi nama Syarif Hidayatullah. Beberapa tahun kemudian, di usia Syarif Hidayatullah yang masih muda, ia ditinggal mati oleh ayahnya, dan membuatnya hanya diasuh oleh ibunya sendiri. Beliau memiliki minat tinggi terhadap ilmu agama dalam usia muda. Dia mulai berguru pada beberapa syekh di wilayah Timur Tengah, dan pada tahun 1470 beliau bersama ibunya berangkat menuju Pulau Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Kisah Sunan Gunung Jati dan Putri Ongtin. Tahukah Anda bahwa ternyata Sunan Gunung Jati pernah menikah dengan seorang putri cantik dari negeri Cina bernama Putri Ongtin?
Pada tahun 1479, Sunan Gunung Jati pergi ke Cina, tepatnya di daerah Nanking, dengan bergelar Maulana Insanul Kamil. Di Cina, beliau membuka pusat pengobatan sambil berdakwah agama Islam. Setiap orang yang sakit dan berobat pada beliau pasti disuruh melaksanakan salat, dan setelah salat mereka sembuh. Beliau pun dianggap sebagai tabib sakti yang berkepandaian tinggi. Karena kemampuannya, beliau dipanggil ke istana oleh Kaisar Cina, Kaisar Hang Jie dari dinasti Ming. Di istana beliau diuji oleh Sang Kaisar untuk menebak salah satu putri raja yang sedang mengandung. Sunan Gunung Jati tahu kalau dirinya sedang diuji, maka beliau berdoa agar putri yang masih perawan benar-benar hamil. Dan dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa, Putri Ong Tin pun hamil dan membuat gempar seluruh istana. Akhirnya Sang Kaisar pun murka dan memberikan perintah agar Sunan Gunung Jati diusir dari daratan Cina dan tidak diperbolehkan untuk kembali lagi. Namun Putri Ong Tin yang terlanjur jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati pun meminta untuk diantar ke Pulau Jawa menyusul orang yang dicintainya. Putri Ong Tin dibekali oleh Sang Kaisar dengan berbagai barang berharga dan dikawal oleh 3 pejabat, yakni Pai Libang, seorang menteri negara yang kemudian menjadi Adipati Sriwijaya. Pai Libang merupakan asal-usul adanya nama kota Palembang. Pai Libang yang menetap di Sriwijaya membuat Putri Ong Tin melanjutkan pelayaran bersama 2 pembesar lainnya, yakni Li Guanchong dan Li Guanhyun. Akhirnya Putri Ong Tin menikah dengan Sunan Gunung Jati pada tahun 1481. Namun putri tersebut akhirnya meninggal pada tahun 1485. Ajaran yang diajarkan Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang sunan yang menyiarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Gunung Jati tentunya memiliki ajaran-ajaran khusus yang biasanya diamalkan kepada para murid-murid yang menimba ilmu agama Islam padanya. Ada beberapa ajaran utama yang menjadi dasar ilmu agama dan ilmu kehidupan dari Sunan Gunung Jati yang masih dapat kita amalkan, di antaranya adalah a. Nilai-nilai tentang ketakwaan dan keyakinan. Beberapa hal yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati tentang nilai-nilai ketakwaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah memelihara fakir miskin, salat dengan khusyuk dan tawadu, ibarat anak panah yang menancap kuat pada sasaran, berpuasa dengan kuat layaknya tali gondewa, beribadah secara istiqomah dan terus-menerus. Selain itu kita juga dihimbau untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan rezeki darinya, dan terakhir adalah memperbanyak taubat atas segala dosa-dosa dan juga segala khilafan yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Nilai-nilai kedisiplinan. Nilai-nilai yang diajarkan selanjutnya adalah tentang kedisiplinan, di mana kita tidak boleh mengingkari janji yang telah kita buat, tidak menolong orang yang salah, dan belajarlah dengan apa yang bermanfaat. Jangan menyalahgunakan ilmu, apalagi menggunakannya untuk kepentingan yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. C. Nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan. Sedangkan nilai terkait kebijaksanaan seperti menjauhi sifat buruk dan menumbuhkan sikap yang baik, jangan bersikap serakah dan jangan suka bertengkar, jangan mencela dan berbohong kepada sesama, berusaha mengabulkan keinginan seseorang, menyegerakan makan dan minum sebelum lapar ataupun haus, bersikap dermawan dan sebagainya. D. Nilai-nilai kesopanan dan tata krama. Seperti halnya nilai-nilai tata krama secara umum, Sunan Gunung Jati juga menanamkan nilai tersebut seperti hormat dan menyayangi orang tua dan leluhur, menghormati tamu, menghargai dan memuliakan pusaka serta menghormati tamu kita. Nilai-nilai kehidupan sosial. Nilai kehidupan sosial yang ditanamkan diantaranya adalah tidak memaksakan diri untuk berhaji bila belum mampu secara harta, tidak memaksakan mendaki gunung bila belum siap secara fisik, jangan memaksakan menjadi imam bila belum memiliki ilmu agama yang cukup, dan jangan berdagang bila hanya berkumpul saja dengan orang-orang
Karomah Sunan Gunung Jati layaknya wali-wali yang menyiarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Gunung Jati juga memiliki beberapa karomah yang diceritakan dalam beberapa cerita Jawa kuno. Berikut merupakan salah satu karomah yang dimiliki oleh Raden Syarif Hidayatullah yang diceritakan dalam Babat Tanah Sunda atau Babat Cirebon. Pada suatu ketika diceritakan bahwa Syarif Hidayatullah sedang menaikkan rukun Islam kelima ke kota Makkah. Beliau kemudian diberikan bekal oleh ibunya berupa uang senilai 100 dirham. Namun di tengah perjalanan beliau dihadang oleh perampok yang ingin merampok si Syarif Hidayatullah. Dan tanpa basa-basi beliau memberikan uang 100 dirham yang dimilikinya. Karena merasa bahwa korbannya memiliki uang lebih dari 100 dirham, sang perampok terus mendesak Syarif Hidayatullah untuk menyerahkan uangnya yang lebih. Namun Sunan Gunung Jati hanya tersenyum, kemudian beliau menunjuk ke sebuah pohon besar dan mengatakan, "Ini satu lagi pohon emas untuk kalian." Melihat sebuah pohon biasa yang dengan secara tiba-tiba menjadi sebuah pohon membuat ketiga orang penyamun tersebut akhirnya bertobat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi murid Raden Syarif Hidayatullah. Ada pula dalam buku yang sama Syarif Hidayatullah berangkat ke Pulau Jawa dari kota Mekah dengan tidak menggunakan perahu, melainkan justru beliau dapat kembali ke Pulau Jawa dengan cara berjalan di atas air. Dan masih banyak lagi karomah-karomah yang dimiliki oleh Syarif Hidayatullah. Perjuangan Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di Nusantara sebagai seseorang yang memiliki orang tua berasal dari Pulau Jawa, Syarif Hidayatullah merasa ingin menyebarkan ajaran agama Islam di negara ibunya. Namun Syarif Hidayatullah juga harus menerima kenyataan bahwa kakeknya sendiri yang merupakan salah satu penguasa di tanah Jawa belum memeluk agama Islam, dan ajaran Islam belum banyak diterima oleh masyarakat Jawa. Kebanyakan dari masyarakat yang belum bisa menerima ajaran Islam adalah masyarakat pedalaman yang masih memegang teguh ajaran Hindu dan Buddha. Untuk itu, sebagai langkah awal untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syarif Hidayatullah meminta izin kepada kakeknya Prabu Siliwangi, selaku salah satu penguasa di tanah Jawa, dan agar beliau membantunya. Sunan Gunung Jati pun mendapatkan pesan dari Prabu Siliwangi yang berisi bahwa Sunan Gunung Jati boleh menyebarkan agama Islam di tanah Jawa asalkan dilakukan dengan cara yang halus dan tidak dengan kekerasan. Beliau tak ingin adanya pertumpahan darah hanya karena perbedaan bahasa, cara beribadah dan tentunya perbedaan sesembahan. Pesan tersebutlah yang dipegang teguh oleh Sunan Gunung Jati sebagai patokan beliau untuk menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Beliau memilih metode yang lemah lembut, kekeluargaan, dan akhirnya kearifan budi dan juga akhlak yang membuat masyarakat Jawa mulai melihat ajaran agama Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin. Perkembangan Islam semakin pesat dikala Sunan Gunung Jati diamanai sebagai pimpinan si pesantren Amparan Jati menggantikan Syekh Nur Jati. Sunan Gunung Jati juga menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Demak untuk memperlancar dan memperluas ajaran Islam dan melawan kolonialisme. Seiring dengan berjalannya waktu, Sunan Gunung Jati pun sadar bahwa penyebaran agama Islam dengan cara lemah lembut saja tidak cukup. Apalagi dengan adanya berbagai tekanan yang datang dari berbagai kerajaan Hindu Buddha yang merasa terancam dengan perkembangan ajaran agama Islam yang begitu pesat dan tidak bisa mereka kendalikan lagi. Wafatnya Sunan Gunung Jati sebagai seseorang yang cukup disegani sebagai salah satu ulama dan pejuang pada masanya, Sunan Gunung Jati kemudian oleh umat muslim yang berada di wilayah Jawa Barat memanggil beliau dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah sebagai satu tanda penghormatan atas jasa-jasa yang telah beliau berikan. Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati meninggal pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau pada tahun 1568 Masehi pada usia 120 tahun. Bila dilihat berdasarkan penanggalan Jawa, maka Sunan Gunung Jati meninggal pada 11 Krisna Paksa bulan Badra Masat tahun 1491 Saka.
Beliau meninggal pada usia yang cukup tua sehingga anak cucunya meninggal sebelum beliau. Nyata kepada anak cucu Sinurun Cirebon, ketika sekalian para wali berkumpul. Para wali tersebut ialah Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Raden Syahid, Sunan Darajat, Sunan Derajat, Pangeran Macdum Judah, Syekh Maulana Maghribi, Sultan Demak, Pangeran Panjunan dan sekalian anak cucu Sinurun Cirebon. Berwasiat yang tentu kepada anak cucu dengan ipat atau wasiat yang yakin. Kakanda Pangeran Panjunan, saksikanlah oleh sekalian, saya berwasiat kepada keturunanku. Hormatilah para leluhur, berbaktilah kepada orang tua, murah hati, penyayang, perasaan, bersyukur, mengerjakan ibadah, merendahkan hati, memakai sifat yang terpuji, menjauhi sifat yang dibenci, pengertian pada ilmu yang baik, hilangkan sifat pemarah, jauhilah bertengkar, jangan suka menyangka jelek akan yang tidak nyata buruknya, jangan membiasakan congkak takabur, besar kepala. Jangan suka menyalahi janji. Kalau tidak baik supaya diperingatkan. Takut kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, bertakwa diri, bersiasat diri, peri kemanusiaan. Berlaku adil, jangan mengerjakan semena-mena, tidak memberi faedah, peliharalah peninggalan-peninggalan, pusaka. Mendatangi mukmin, menghormati tamu, bermanis muka, perangai yang elok, jangan mengumbar syahwat, jangan makan jika tak merasa lapar, jangan memukul muka orang, jangan minum apabila tidak makan, jangan tidur sebelum mengantuk, apabila sembahyang ibarat di ujung panah, kalau berpuasa seperti talinya panah, menuntut rizki yang halal, jangan suka banyak berkehendak, dapat menahan nafsu jika marah, berilah kesenangan, muka perkataan manis, agar segera insyaf. Kalau susah campurlah dengan yang senang, supaya lekas hilang. Jangan menyakiti hati orang. Banyak kesakitan manusia karena dari keluarga anak cucu bisa jadi kelakuan sendiri. Jikalau anak cucu yang mengejarkan menyakiti hati manusia akan aku mintakan supaya dipendekkan umurnya, jangan dilamakan di dunia. Inilah ipat-ipatku atau wasiat supaya diingat oleh anak cucu, di belakang hari. Barang siapa telah mengetahui tutur kata ini sudah lupa lagi, tetapi ku jaga juga, aku lindungi, tertanggung oleh saya. Sekalian wali-wali mengatakan amin ya Allah, moga-moga terkabul doanya Sinurun Cirebon. Hai Ki Mas Hasanuddin, jagalah, ingatkanlah dalam hatimu segala wasiat orang tuamu dan sampaikan tiap-tiap keturunan Sinurun yang belum mengetahuinya. Disampaikan Eyang Syarif kepada Eyang Maulana Hasanuddin, putra beliau.